Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Dan saat ini saatnya KPK, kisah pendakianku. Kisah pendakian kali ini ada kiriman cerita dari Mas Papoy Sukabumi ketika dia mendaki ke Gunung Slamet yang hampir saja kehilangan salah satu temannya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Papoy. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet bersama ketiga rekan saya. Panggil saja dengan nama Agung, Mira, dan Mita. Oh iya, Mira dan Mita merupakan kakak beradik. Awal mulanya, rencana pendakian akan dilakukan dengan satu rekan lagi, namanya Ega. Tapi dikarenakan ada kendala izin dari orang tua, jadi dipastikan dia tidak akan bisa ikut dalam pendakian kali ini. Bahkan sebelumnya, Mita pun tidak bisa ikut karena sedang datang bulan. Tapi ketika satu hari sebelum keberangkatan, ternyata haidnya sudah selesai. Jadi dapat dipastikan Mita pun bisa ikut dalam pendakian. Ini merupakan pendakian pertama kami ke Gunung Slamet. Kami semua berasal dari Sukabumi, salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Barat. Waktu keberangkatan kami tetapkan yaitu hari Jumat 12 November 2021. Kami mulai berangkat dengan mode transportasi bis dari Terminal Sukabumi sekitar jam 9 malam dengan tujuan Terminal Tasik, lalu akan dilanjutkan menuju Terminal Purwokerto dan selanjutnya akan menuju base camp Bambangan. Lumayan ribet kan? Ya, seperti itulah perjalanan yang akan kami tempuh dikarenakan tidak adanya transportasi yang langsung menuju ke Terminal Purwokerto. Singkat cerita, kami telah sampai di Terminal Tasik pada hari Sabtu 13 November 2021 pada jam 5 pagi. Karena ketidaksabaran kami menunggu bis selanjutnya, jadi kami memutuskan untuk berangkat menggunakan bis kecil menuju Terminal Purwokerto. Dan sampailah kami di Terminal Purwokerto sekitar jam 10 pagi. Di sana ada banyak sekali yang menawarkan angkutan untuk mengantarkan kami langsung menuju base camp Bambangan. Di sela-sela obrolan kami dengan orang-orang sekitar terminal, selalu saja kami diberikan peringatan supaya berhati-hati dan jangan melempar apapun jika mendengar atau melihat sesuatu di gunung itu. Sekitar 3 orang yang sudah berbicara seperti itu kepada kami. Kami semua berpikir positif saja. Mungkin ini sudah menjadi sebuah nasihat untuk siapa saja yang mau mendaki ke Gunung Slamet. Oh iya, saya hampir lupa, sebelum rencana keberangkatan ke Gunung Slamet, sekitar 2 minggu sebelum hari keberangkatan, saya dimimpikan sesuatu, yaitu kedatangan seorang kakek yang mengaku sebagai penjaga Gunung Slamet. Dalam mimpi tersebut, beliau berkata, "Jika kamu bersama rekanmu nanti jadi berkunjung ke Gunung Slamet, maka jangan ambil apapun yang menarik hati kalian. Ini nasihat bukan hanya di gunung ini saja, tapi di gunung manapun itu." Setelah mimpi itu, saya sampaikan pesan dari mimpi tersebut ke semua rekan yang mau ikut pendakian. Saya pun menyampaikan, "Jika kalian gak bisa ikut gak apa-apa, mungkin saya akan melakukan solo hiking. Dan kalau kalian jadi ikut, harus izin orang tua lebih dulu." Saya selalu bilang ke mereka, persiapan barang sesafety mungkin. Jaga sopan santun, tutur bahasa, dan hargai kearifan lokal setempat.
Selanjutnya biar takdir Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk ikut. Setelah kami sepakat dengan angkutan yang bersedia mengantar kami sampai ke base camp Bambangan, sampailah kami di wilayah desa Bambangan sekitar jam 2 siang. Rencana pendakian akan kami lakukan pada hari Minggunya. Sesampainya di base camp, melaksanakan sholat zuhur sebagaimana seorang umat muslim yang taat, tapi nggak taat-taat banget sih. Entah kenapa, sesampainya kami di base camp, saya merasa tidak enak badan. Tiba-tiba, badan terasa sakit. Saya terus mencoba untuk berpikir positif. Ya mungkin karena perubahan cuaca, dan lagi saya tidak ingin merusak rencana pendakian yang sudah lama kami rencanakan. Meski pada awalnya semua rekan berencana untuk menunda perjalanan karena melihat kondisi badan saya yang benar-benar drop, hari Minggu tepat jam 4:30 selesai melaksanakan sholat subuh, badan saya lumayan membaik. Dan kami pun mulai mempersiapkan peralatan dan logistik yang akan kami bawa dalam pendakian. Setelah itu kami sarapan dan ngobdut, yaitu ngopi udut, sambil menikmati suasana di base camp Bambangan dan saling bertegur sapa dengan warga sekitar. Tepat jam 7:30 pagi, kami semua mendatangi tempat registrasi untuk mengurusi maksi dan melaporkan peralatan apa saja yang kami bawa. Tidak lupa, petugas di sana menjelaskan peraturan dan larangan apa saja dalam pendakian di Gunung Slamet. Seperti biasanya layaknya kaum update, tidak lupa kami pun berfoto manja di depan plakat Bambangan untuk kebutuhan Instastory, sekaligus pamer sedikit lah kepada teman-teman yang nggak bisa ikut sama pendakian kali ini. Pendakian diawali dengan menggunakan jasa ojek warga lokal, karena jarak dari base camp sampai pos ojek itu lumayan memakan waktu, kurang lebih bisa 1 jam apabila berjalan kaki. Tibalah kami di pos ojek yang hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Lumayan kan hemat energi? Kami langsung melakukan pendakian santai menuju pos demi pos. Yang kami rencanakan adalah membuat tenda di pos 7. Tapi kalau dalam waktu sampai maghrib tidak sampai pada pos tersebut, maka kami putuskan mendirikan tenda di pos 5. Tidak ada sama sekali kejadian yang aneh selama dalam perjalanan naik. Hingga tibalah kami di pos 3 sekitar jam 2 siang. Kami langsung melaksanakan sholat zuhur dan asar. Dan tiba-tiba turunlah hujan yang lumayan lebat. Kami semua memutuskan untuk menunggu sampai hujan sedikit mereda. Tidak terasa, kami tertahan lebih dari 1,5 jam. Sampai akhirnya, kami semua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Sesampainya kami di pos 4, sekitar jam 5 sore, yaitu pos Samarantu yang terkenal itu loh. Tiba-tiba, saya merasa mual dan ingin muntah. Melihat itu, Mira langsung bertanya, "Ada apa, Poy?" "Gak ada apa-apa." "Shh, diam," jawabku. Entahlah, saya sendiri tidak tahu kenapa. Cuman perasaanku sedikit tertarik ke arah pohon besar sebelah kanan. Agung pun ikut bertanya, "Poy, boleh nggak foto-foto di sini?" "Lah, emang saya penjaga Samarantu? Ada-ada aja," gumamku dalam hati. "Ya udahlah, sok aja kalau mau foto-foto. Tapi sedikit cepat ya, soalnya bentar lagi mau maghrib," jawabku. Saya bukan orang yang punya kelebihan atau spesial seperti martabak telur, atau semacam Indigo, Indihome, atau indie-indie lainnya, apalagi Six Sense. Sampailah kami di pos 5 sekitar jam 6 sore. Sesuai waktu yang telah disepakati bersama, bahwa jika dalam waktu maghrib tidak sampai di pos 7, maka akan mendirikan tenda di pos 5. Kami langsung mendirikan tenda di depan warung warga yang pemiliknya sudah pada pulang. Kami mendirikan tenda di bawah shelter. Sebelah kanan trek pendakian, seberang arah menuju jalan ke mata air. Pasti tahulah yang pernah mendaki Gunung Slamet. Di pos 5 masih ada sekitar 4 tenda yang diantaranya pernah bertegur sapa sewaktu di pos 3. Asik lah, lumayan rame, gumamku. Karena si Agung ini membawa tenda sendiri,
Jadi dia tidur terpisah di sebelah atas tenda yang kami dirikan. Saya, Mira, Mita tidur bareng dalam satu tenda. Tapi tenang Cuk, pikirannya jangan traveling ya. Jiwa predatornya sudah ditinggal di rumah kok. Setelah tenda selesai dan beres-beres sekitar jam 7 malam, para ladies minta diantarkan untuk ke mata air. Kan lumayan tuh ke bawah, mana ajib kan suasananya. Di tengah perjalanan menuju mata air yang ada pohon tumbang, si Mira bilang, "Boy, sepertinya aku haid nih, tapi cuman flek doang sih." "Lah, katanya kamu haid di minggu terakhir biasanya." "Ya kan itu udah kamu tanyain beberapa kali sebelum mau ke Gunung Slamet juga. Dan biasanya jadwalnya emang minggu akhir. Dan tadi di pos 3 pun masih sholat kan. Kok ini bisa haid ya?" Gerutu keras dia. "Lah mana saya tahu, yang punya perabot kan kamu. Terus kamu bawa nggak pembalut sama buah salaknya?" "Kalau pembalut sih bawa, kan atas saran kamu juga buat jaga-jaga. Tapi buah salak buat apa Poy?" "Ya untuk sumpal perabot kamu lah, biar nggak bocor sembarangan," pungkasku sambil cengengesan. "Oh, orang dablek masih aja bercanda. Terus gimana nih sekarang?" "Ya udah, mau gimana lagi? Balik ke tenda aja yuk. Kalau mau buang air kecil cepetan, saya jagain di atas. Cuma jangan jauh dari pandangan," sambil balik badan. "Terus gimana ini dengan air? Kan itu tinggal dikit lagi." "Gampang lah, nanti saya balik lagi sama si Agung buat ngambil air." "Cepet napa sih kencingnya?" Perasaanku mulai nggak karuan. "Sabar atuh, awas jangan oleh." Boro-boro kepikiran. Saya kuat-kuatin aja, padahal sudah pengen banget lari ke tenda. Sesampainya kembali lagi ke tenda, Mira dan Mita saya suruh diam di dalam tenda. "Agung, ayo ambil air." "Lah, kan tadi kalian ke bawah, nggak ada airnya." "Ayolah, jangan banyak ngomong. Persediaan air nggak bakal cukup, Cok. Nanti saya ceritain kalau udah ambil air." Saya dan Agung pun berangkat mengambil air. Setidaknya kalau Agung melihat penghuni sekitar, paling balap lari balik ke tenda. Sesudah ambil air, saya dan Agung kembali ke tenda dan kami mulai masak-masak. Setelah selesai, kami makan bareng dalam tendaku. Di sini saya benar-benar malas untuk makan, hanya minum kopi dan ngudut saja dan beberapa cemilan. Kan berempat tuh di dalam tenda. Nah di sini saya mulai bercerita ke si Agung bahwa Mira sedang haid, tapi cuma sekedar flek, dan si Mita kenapa jadi ikut, karena sehari sebelumnya haidnya sudah beres. Saya menjelaskan semua supaya bisa saling menjaga aja, dan jangan pada jauh kalau besok mau berangkat summit. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 9 malam. Kami memutuskan untuk tidur karena kami berencana untuk summit pada jam 3 pagi. Agung kembali ke tendanya. Sisalah kami bertiga di dalam tenda dengan posisi saya dekat pintu masuk tenda, Mira di tengah, dan Mita sebelahnya. Saya melihat jam kan. Kok aneh ya? Suhu di sini cuma 31-32 derajat. Pantes aja gerah. Anehnya, saya sama Mira yang ngerasa gerah, tapi si Mita malah kedinginan. Ditukarlah sleeping bag yang saya pakai dengan si Mita. Saya nggak bisa tidur. Sleeping bag saya buka, lalu saya selimutkan ke mereka. Saya membuka pintu tenda, masak air, ngudut sambil nongkrong di depan pintu tenda. Saya pikir mereka sudah pada tidur. Ternyata mereka pun sama susah tidur. Malah di sini mereka kentut mulu anjir. Nggak ada feminim-feminimnya. Bangke bener dah. Selesai ngobdut, saya usahakan untuk tidur, tapi tetap saja nggak bisa. Cuman sekadar tidur yang sesekali mendengar celotehan para ladies yang mungkin mereka tidur pun seperti tidur ayam. Gak ada sama sekali kejadian aneh di sini selain suhu saja yang saya rasa tidak normal, dan suara dengkuran yang cetar membahena dari tenda Agung yang sering kami tertawakan. Tidak terasa, alarm yang sudah kami setting pun berbunyi. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kami bertiga bangun, lalu masak untuk sarapan dan mempersiapkan barang dan makanan apa saja yang akan kami bawa untuk summit.
sudah bukan rahasia umum lagi. Ngaret selalu menjadi kebiasaan. Yang tadinya rencana summit jam 3 pagi menjadi jam setengah 5. Kami pun mulai berjalan langkah demi langkah menembus dinginnya bias gelap menuju pos 6. Kebetulan ada 2 orang yang dari Bandung mau summit juga. Jadi barenglah kami dengan mereka. Di antara pos 6 menuju pos 7, Agung tiba-tiba muntah sebanyak 3 kali. Kenapa Agung? Jangan dipaksain kalau misalkan gak enak badan mah. Gak apa-apa, nanti istirahat dulu ya di pos 7. Sampailah kami di pos 7 pada jam 7 pagi dan beristirahat di warung kosong sebelah shelter. Saya langsung minta izin untuk tidur sebentar di dalam shelter karena memang benar-benar semalaman gak bisa tidur. Pendaki 2 orang yang bareng tadi pun minta izin untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin saya tidur hanya 15 menit, tapi terasa segar kembali dan langsung bertanya ke teman-teman yang beristirahat di warung. Woi, mau melanjutkan muncak atau gimana nih? Gung, aman? Ayo, tapi kalau saya nggak kuat, saya tunggu di pos 9 aja ya. Jangan dipaksain lah, kalau emang pada sakit mah, kata Mira. Iya, bisa lain kali kita kesini lagi kok. Ya, ayo jalan, kita udah jauh-jauh masa nggak maksain sih, kata Agung. Singkat cerita, sampailah kami di pos 9, pos Pelawangan, pada jam setengah 9 pagi. Dan semuanya memutuskan untuk terus jalan menuju puncak Gunung Slamet. Sedikit demi sedikit kami mendaki sambil sesekali bertegur sapa dengan pendaki lain yang mulai pada turun. Dan rombongan kamilah yang waktu itu terlihat terakhir muncak. Di perjalanan tersebut terlihat si Agung mungkin badannya membaik karena dia berjalan agak di depan, kurang lebih berjarak 25-30 meteran. Di saat dia sudah sampai di puncak, tinggal ke sebelah kanan menuju plakat puncak Bambangan, sedangkan kami bertiga masih berjalan. Mungkin tertinggal 15 menit lagi kami bertiga sampai di puncak. Saat saya menoleh ke arah Agung di batas garis gunung, saya melihat ada siluet badan manusia dari bagian dada sampai kepala. Pikir saya itu hanya pantulan cahaya dari badan Agung, tapi siluet itu bergerak layaknya orang berjalan. Saya panggil tuh si Agung. Gung, Agung. Ya Poy, ada apa? Kelihatanlah si Agung. Lah kok siluetnya terus bergerak ke arah si Agung. Dan pas tepat melintas di belakang Agung, siluet besar itu menghilang. Wah, gak beres ini mah. Apa itu? Pikirku. Gung, turun, sambil teriak. Ini saya sudah sampai puncak, tinggal ke kanan sampai Tugu Puncak. Cepat turun, si Mira ini udah gak kuat. Di sini Mira saya jadikan alasan supaya Agung turun, karena nggak mungkin kan saya bilang saya melihat siluet sebesar itu. Bahkan garis puncak gunung pun ada di bawah dada makhluk itu. Cepet Gung, turun. Akhirnya Agung pun turun dan saya merasa bahwa dia marah. Ya wajar sih, sudah jauh-jauh, mana sudah muntah juga, malah diteriakin supaya turun. Cuman mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan dan nanti akan saya jelaskan ke dia alasan menyuruh dia turun di tempat yang memungkinkan. Kami berempat pun akhirnya turun dengan posisi Agung sebelah kanan, kurang lebih berjarak 10 meter dan kami bertiga masih berjalan bersama. Ketika di tulisan petunjuk arah Bambangan, di tengah-tengah antara pos Pelawangan dengan puncak, cuaca saat itu masih kabut tebal. Dan terkadang terlihat bendera Pelawangan meski tidak lama. Dan Agung bertanya kepada saya, Poy, ke sebelah mana nih? Ke kiri Gung. Saya udah melihat bendera yang di pos 9 Pelawangan kok. Oh, oke. Saran saya, ketika kalian mendaki bersama, apalagi mendaki ke gunung yang baru pertama kali, setidaknya kalian harus menghafal trek batas aman dan membawa makanan masing-masing. Karena ketika terjadi hal di luar perkiraan, kalian masih punya cadangan makanan dan batas aman ketika menuju jalan yang tidak pernah dilewati. Jadi, ada waktu juga untuk para pencari di saat kalian tersesat untuk waktu yang cukup lama.
menurut orang yang bodoh ini sih. Kami bertiga pun melanjutkan turun. Setelah itu, saya melihat ada 3 pendaki yang mau muncak dan kami bertegur sapa. Para pendaki itu bilang, "Mas dan Mbak, di atas masih ada orang gak?" "Gak ada mas, tadi kami yang terakhir," kata Mita. "Terus kalian cuma bertiga?" "Berempat kok mas, cuma tadi teman saya satu lagi udah turun duluan." Saya ikut menimpali. "Hati-hati aja mas di atas." Setelah bertegur sapa, kami pun pamit turun kembali. Di saat turun, kami bertiga melihat Agung dengan samar karena kabut, dan dia sudah berjalan duluan ke bawah sebelah kanan. Pas mau sampai ke pos 9, kurang lebih 30-35 meter, Mira mendengar suara Agung memanggil. "Poi, tuh si Agung manggil kamu." "Manggil apa? Gak denger kok." "Mita, kamu denger gak?" "Enggak ah." "Benar, saya denger dia kok manggil, tapi cuma sekali." "Emang sebelah mana kedengarannya?" "Sebelah kanan." "Gak mungkin lah, karena saya sudah mengarahkan dia ke sebelah kiri. Kalaupun ke sebelah kanan, dia bakal balik lagi, soalnya treknya pasti asing buat dia." "Mita, bener kan gak denger?" "Beneran Poi, saya gak denger." Mungkin dia sudah sampai pos 9 kali, karena dia pernah bilang mau nunggu di pos 9. Kalau nggak ada, dia ada di pos 7, mau menadah air. Kami pun lanjut turun dan sampailah di pos 9. Dan di sana Agung pun tidak ada. "Gung, Agung!" teriak saya memanggil Agung. "Kemana sih? Kok nggak ada ya? Suka misah sih," kata Mita. "Iya ah, suka misah," jawab Mira. "Ya udah, kita lanjut ke pos 7 aja. Karena dia pernah bilang mau menada air kalau turun hujan. Kalau misal dia nggak ada di sana, saya bakal naik lagi." Singkat cerita, sampailah kami bertiga ke pos 7 dan Agung masih tidak ada. "Gung, Agung, kemana ini orang?" "Poi, gimana nih? Agung nggak ada. Kita harus gimana, Poi?" "Kita lanjut jalan ke pos 5. Kalau nanti nggak ada di sana, saya bakal naik lagi. Tapi sekarang saya bakal ngepres fisik kalian karena waktu takut keburu sore." Saat itu menunjukkan lebih dari jam 12 siang. Dan saat itu saya berpikir terlalu berbahaya untuk meninggalkan 2 perempuan di pos 7, karena tidak ada lagi pendaki selain yang terakhir bertiga yang tadi bertemu saat turun. Setelah melewati pos 6, Mita berteriak, "Poi, ada anjing." "Gak apa-apa, lanjut aja." Pengakuan Mira dan Mita setelah di base camp ya. Anjing tersebut ada di depannya, berwarna putih. Padahal saya tidak melihat apa-apa di depan mereka. Padahal kami jalan bareng bertiga. Yang saya lihat malah di sebelah kiri ada anjing hitam dengan pemiliknya seorang bapak-bapak memakai kaos oblong putih berusia sekitar 60 tahunan. Makanya saya bilang gak apa-apa, karena ada pemiliknya. Gak mungkin kan dibiarkan anjing itu menyerang. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Sampailah kami di pos 5 pada jam setengah 3 sore. Saya langsung buka tenda si Agung, dan ternyata gak ada. Saya bertanya kepada para pendaki yang masih berada di pos 5, yang sudah mau bersiap untuk turun. "Mas, lihat teman saya nggak yang kemarin kita ngobrol di pos 3 yang pakai kacamata?" "Saya dari tadi mas di sini, saya nggak lihat tuh teman mas itu. Emang kenapa mas?" Saya pun langsung bercerita secara singkat. "Coba mas cari di tenda satu lagi." "Oh iya ya." Saya cari dan masih nggak ada. "Ya sudah Poi, lapor ke petugas saja." "Mas mau turun ya?" "Maaf mas, bilangin ke petugas di bawah ya, bahwa satu orang dari rombongan asal kota Sukabumi ada yang hilang. Ketua atas nama Papoy." Pendaki itu menimpali. "Baik mas, ini ada air masih utuh, barangkali berguna untuk mas. Sekarang mas mau gimana?" "Saya mau naik lagi mas." "Yang benar mas." "Maaf ya, saya nggak bisa bantu banyak." "Iya mas, nggak apa-apa. Saya nitip pesan aja, takutnya terjadi hal di luar perkiraan saya." "Iya mas, nanti saya sampaikan. Saya turun duluan ya mas." "Oke mas, hati-hati ya, dan terima kasih sebelumnya."
Mira lalu bilang, "Poi, bener, kamu mau naik lagi? Kamu itu lagi sakit, Poi." "Iya, Poi, kamu dari kemarin drop loh." "Ya, mau gimana lagi? Mungkin harus gini. Saya ambil dulu air ke bawah ya. Maaf, saya suruh-suruh kalian. Tolong buatin air hangat dan makanan. Terus siapin blanket, jaket, jas hujan, obat-obatan, makanan dan minuman secukupnya. Karena dalam perkiraan saya, misal ketika bisa bertemu Agung dengan kondisi drop, saya bisa melakukan pertolongan pertama." Saya pun lanjut mengambil air. Di mata air, saya berteriak-teriak memanggil Agung, dan tetap tidak ada jawaban. Setelah kembali dari mengambil air, Mira lalu bilang, "Ini Poi, air minum sama makanan." Mita menimpali, "Iya, semua udah dimasukin tas yang tadi dipesan sama kamu, Poi." "Terima kasih ya. Jangan ganggu saya dulu, minta waktu 5 menit." Setelah 5 menit kemudian, saya bilang saya mau minum obat dulu karena kepala saya sakit, mungkin kurang tidur. "Itu makanannya dihabisin dulu," kata Mira. "Udah cukup kok. Roti yang saya makan hanya 2 gigitan saja, karena memang dari semalam tidak enak makan." "Beneran, Poi? Mau naik lagi? Terus kita gimana? Mana nggak ada orang lagi?" "Saya akan naik lagi menuju Pelawangan. Saya merasa si Agung ada di tempat terakhir dia bertanya jalan turun. Saya harus menjemputnya. Kalau menunggu kabar dari pendaki terakhir yang bertemu ketika mereka muncak, mending kalau ketemu. Kalau enggak, itu keburu sore. Kalian masuk tenda aja ya, dan jangan ada yang keluar sebelum saya balik lagi. Apapun yang terjadi jangan keluar. Batas waktu saya sampai jam 8. Kalau semisal tidak ketemu, kita turun langsung malam ini juga, dan lapor ke petugas yang di bawah. Ini saya ambil air tadi untuk kalian. Kompor saya tinggal untuk kalian." Ocehan yang keluar dari mulut dengan sendirinya ingin ngomong seperti itu. Sesudah Mira dan Mita masuk tenda jam 3 sore, saya pun langsung naik lagi. Saya sempat berpikir, sebelum pos 6 tadi, saya bertemu anjing dan bapak-bapak. Tapi, kenapa tidak bertemu ketika saya naik? Di perjalanan, saya terus berteriak-teriak memanggil Agung, dan sampailah saya di pos 6. Dengan sedikit mengambil nafas dan lanjut lagi naik. Di pertengahan antara pos 6 ke pos 7, tiba-tiba saja saya ingin mengumandangkan azan. Lalu saya mengikuti kemauan itu. Azanlah saya, dan setelah selesai, saya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, saya kembali berteriak memanggil Agung. Masih tidak ada jawaban. Dan entahlah, tiba-tiba saya emosi dan dalam keadaan setengah sadar, saya berucap, "Jika teman saya nggak dikembalikan sekarang, maka saya akan ngamuk di sini." Dan akhirnya saya mendengar bisikan, "Ambil temanmu di pos 7." Saya pun bergegas jalan kembali menuju ke pos 7. Setelah melewati trek seperti terowongan yang saya rasa tinggal 5 menit lagi menanjak menuju ke pos 7. Ya, sekitar jam setengah 4 sore. Bayangin dah, dari pos 5 naik menuju pos 7 hanya 30 menit. Di sana saya berteriak kembali dan terdengar sahutan, tapi bukan dari suara Agung. "Gung, Agung!" Lalu ada suara orang menyaut, "Ya, Mas, ada teman saya nggak di pos 7? "Ini ada, Mas." Saya masih belum yakin karena tidak mendengar suara Agung secara langsung. Kembali saya teriak memanggil, "Gung, Agung!" Kemudian akhirnya Agung pun menjawab, "Ya Poi, ini saya. Nanti saya cerita di bawah apa yang terjadi sama saya." "Bangke kau, saya nggak naik lah. Saya tunggu di sini. Capek." "Asem, tadi kok nggak ngap, dan sekarang gini amat ya nafas." Saya terengah-engah, Cok. Akhirnya saya dan Agung beserta 3 pendaki terakhir pun bertemu di tempat terakhir saya berteriak. Agung lalu berbicara, "Poi, saya WA kamu, ada nggak?" WA, sinyal matamu." Agung lalu menimpali, "Saya cerita di sini nggak apa-apa, Poi.
Cepatlah, cerita. Tapi saya mau nanya dulu, si Mira haid bukan? Baru saya tahu nama dari 3 pendaki itu. Panggil saja Ujang, Badar, dan Darmo. Ujang lalu berkata, Pak, emang gak baca atau tahu larangan naik ke gunung ini? Tapi saya tidak terlalu menggubris pertanyaan Ujang. Saya menjawab pertanyaan Agung. Gung, saya udah jelasin di tenda semuanya kemarin malam. Si Mira dan Mita kondisinya seperti apa? Agung lalu menimpali. Gini Poy, wajar saya marah kan karena batal muncak. Padahal sebentar lagi. Dan saya juga udah maksain. Ingat gak pas terakhir saya nanya ke kamu, jalan menuju Pelawangan ke sebelah mana? Kamu jawab kan ke sebelah kiri karena udah lihat bendera. Itu kan? Dan saya baru tahu kalau mereka lagi haid. Iya, emang saya udah lihat bendera itu. Saya sudah menjelaskan di tenda Gung. Si Mita udah beres, si Mira ngeflag. Dan tadi juga di pos 3 si Mira udah sholat sama saya. Agung lalu menjawab, di sana ada tulisan arah Bambangan kan? Iya, pas saya naik saya lihat ada petunjuk arah itu. Agung lalu berbicara, saya tiba-tiba ngantuk dan tertidur di sana. Tahu nggak? Saya tidur itu nggak sampai 10 menit. Saya bangun ada di trek jalur Gunung Malang, yaitu jalur sebelah menuju Bambangan. Saya teriak-teriak udah hampir 100 kali. Dan saya mimpi disuruh cepat bawa turun temanmu. Saya menjawab, tapi kok saya nggak dengar apapun Gung. Hanya Mira tuh pernah dengar kamu manggil, tapi cuma 1 kali. Saya sama Mita nggak dengar. Sumpah Poy, saya teriak-teriak. Saya naik lagi tuh dan terpaksa menuruni sedikit jurang buat balik lagi ke jalur Bambangan. Makan minum seadanya dari alam. Badar pun ikut menimpali. Iya mas, pas saya dengar ada yang teriak, mulanya saya pikir hantu mas. Soalnya tadi kan pas kita ketemu di jalan, masnya bilang gak ada lagi di puncak dan temannya udah jalan duluan. Nah, tapi saya yakin Agung manusia. Pas dideketin, dia bilang ya Allah. Lalu kami beri minum mas, karena kelihatannya sudah dehidrasi. Oh gitu ya mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mas sudah menemukan dan membantu teman saya. Darmo lalu menjawab, terus teman 2 lagi di mana mas? Ya ampun, ayo turun. Saya tinggali mereka di pos 5. Kami pun segera turun menuju ke pos 5. Setelah di sekitar pos 6, Darmo ngomong, Gung, badan saya panas ya. Itu urusannya si Papoy. Lah, kok saya? Gumamku. Di sini saya melihat Darmo menatap saya dengan sangat tajam, tapi saya abaikan. Darmo lalu kembali berbicara. Cepat, kalian turun duluan, bentak dia ke kedua temannya. Darmo memposisikan dirinya ingin di belakang saya. Entah apa yang dilakukan Darmo di belakang terhadap saya nggak mau tahu. Dan kemudian Darmo menyusul saya sambil muka dia menatap muka saya. Namun saya tetap mengabaikannya. Sampailah jam 5 sore. Saya langsung memanggil Mira dan Mita supaya keluar. Mira, Mita, cepat keluar, ini Papoy. Si Agung udah ketemu. Mira dan Mita menjawab dari dalam. Alhamdulillah. Saya kembali berkata, maaf lagi nih, buatin lagi minuman hangat sama makanan buat si Agung dan yang lainnya. Mereka pun segera membuat makanan dan minuman. Tapi pendaki yang bertiga malah diam di shelter atas. Mereka tidak mau bergabung, padahal sudah saya bujuk beberapa kali. Dan saya suruh si Ujang untuk membawakan makanan dan minuman ke mereka. Tidak lama kemudian, Darmo menghampiri saya dan bilang, hati-hati di sini. Darmo dan Badar pun pamit turun duluan, yang katanya mau ngecamp lagi di pos 3. Dan saya bilang, udah turun bareng aja sama saya, nanti kita ngobrol di base camp. Tapi mereka tetap saja mau turun duluan. Dan akhirnya Darmo pun terjatuh. Dia melihat ke saya lalu pergi dan Ujang berniat untuk bergabung turun dengan kami. Sambil Ujang bercerita
karena sudah ngobrol sama Darmo. Ujang mulai bercerita. "Boy, kata si Darmo, turun jangan sampai lewat waktu maghrib, karena bakal kejadian sesuatu." Agung menjawab, "Gimana nih, Boy?" "Kita turun jam 7, istirahat aja dulu semuanya, pulihkan kondisi, abaikan hal-hal seperti itu. Di pos Samarantu lewat jangan istirahat." Singkat cerita, mulailah kami turun pada jam 7 malam dengan posisi Ujang, Mira, Mita, Agung, dan saya paling belakang. Langkah demi langkah kami lalui menembus gelap malam. Pas mau sampai, apa sudah lewat pos Samarantu ya? Saya lupa. Pokoknya masih sekitar Samarantu. Ujang dengan karakter orang yang meski saya baru kenal, dia orang yang ngobrolnya sopan santun. Tapi tiba-tiba dia berteriak, mengumpat sambil loncat. "Kenapa si Ujang, Poy?" tanya Agung. "Tangan." "Yang bener." "Tanya aja sendiri nanti." Kami pun lanjut jalan dan saya tiba-tiba nyeloteh. "Pantes kau Ujang diganggu. Kamu bawa sesuatu." Ujang lalu menjawab, "Gak ngerti, Poy." "Haha, pura-pura kau. Nanti cerita di pos 3. Lanjut jalan lagi dan sampai di pos 3 sekitar jam 1 malam. Lambat kan? Tapi saya anggap ini normal, karena di jalan banyak istirahat. Ujang langsung mencari Darmo dan Badar yang tadi katanya mau ngecamp di pos 3, tapi tidak ketemu, meski sudah dicari ke setiap tenda yang ada di sana. Dan bilang mungkin mereka turun langsung. Lalu Ujang bercerita ke saya apa yang dia bawa, yaitu sebuah jimat. Saya pun cuma berpesan, lain kali jangan dibawa, takut berantem, mending menang. Kalau kalah, ya repot kan urusan. Ibaratnya di sini ada premannya. Kamu bawa preman dari luar, kalau nggak sealur ya berantem. Cuman ini kan udah kejadian ya, nikmatin sama-sama aja lah. Agung pun minta untuk istirahat dulu di sini. Lalu dia pun tertidur. Mira menghampiri saya. "Poy, saya mau ngomong." "Iya, ada apa?" Gak jadilah, nanti aja di base camp." "Seralah." Kampret, kok kamu bawa anyir, Mir?" "Kamu nyium?" "Iya, kerasa headku kayak ngocor deras." Mita lalu menimpali. "Iya nih, saya juga nyium bau anyir. Gimana nih, Poy?" Aduh. Saya langsung ambil pasir di sekitar pos tempat istirahat, lalu membaca doa yang saya hafal, dan saya lemparkan ke celana dia. Mudah-mudahan Allah melindungi kami semua. "Apaan sih lempar-lempar pasir ke celana aku?" "Coba Mita, kecium gak bau anyirnya?" "Saya coba dari tadi udah tersamarkan." Iya, sekarang hilang," kata Mita. "Gung, bangun. Udah jam 1:30 nih. Kasian yang lain udah kedinginan. Ayo jalan lagi." Suhu di jamku menunjukkan 23-24 derajat. Agung pun terbangun dan kami mulai berjalan turun lagi. Pos 2 kami lewati menuju pos 1. Dan tiba-tiba si Ujang berteriak, "Ada macan, Poy." "Ah, yang bener. Macan apa musang?" Saya langsung ke depan. "Mana nggak ada." "Bener, Poy. Macan hitam. Ada 2, gede banget, di depanku. Terus pergi saling kejar." Saya balik lagi ke posisi belakang. "Ya udahlah, biarkan. Lanjut jalan aja." Selang berapa lama, lah kok sebelah kiri ada perkampungan. Yang lain pun ikut menengok. "Jangan suka nakutin deh. Mana ada perkampungan. Ini masih di hutan, Poy." "Lah, kalian gak lihat? Ya udahlah, abaikan. Lanjut jalan lagi." Ujang kemudian berkata, "Poy, ambil alih di depan. Saya udah gak kuat." "Ngantuk kau, Jang. Istirahat dulu lah. Dan nanti lanjut kau di depan." Ujang menjawab. Aduh. Saya melihat di belakang ada sekelebatan makhluk tinggi besar. Dan saya seperti mendengar makhluk itu berbicara. "Kalian telah mengotori tempatku." Saya pun berbicara dalam hati yang saya enggak tahu bisa nyampai atau tidak.
tapi kok nyambung ya? Dan terjadilah percakapan. Kami mengotori apa maksudnya? Masalah haid atau jimat? Kami minta maaf kalau kami ada salah, tapi saya harap jangan ganggu kami. Kalau masalah haid yang ngotorin tempatmu yang mana? Kami tidak merasa membuang sisa pembalut di mana saja. Kami bawa pulang kok, dan gak ada darah berceceran. Dan perlu kamu ingat makhluk, haid adalah salah satu kodrat yang Allah berikan untuk perempuan, dan ini bumi Allah, tempat yang sama-sama kita tempati. Jadi menurutku, kamu itu hanya membuat alasan untuk mencari masalah, dan sudah menjadi kodratmu untuk mengganggu manusia. Pergilah, apapun alasanmu, mau haid kek, atau jimat, atau apapun itu. Kalau masih berani mengganggu, kami akan melawan semampu kami. Makhluk itu lalu menjawab, sombong kau manusia. Apa yang bisa saya sombongkan? Saya hanya mempertahankan apa yang saya yakini. Akhirnya tanpa terjadi sesuatu, makhluk itu pun pergi. Mungkin karena saya bawel kali ya. Dan kami pun lanjut jalan. Tapi aneh, benar-benar aneh. Di petunjuk yang petugas berikan, pos 2 ke pos 1 itu 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi ini sudah hampir 4 jam, masih belum juga nyampe. Ujang, Mira, Mita lalu berjalan duluan, dan saya di belakang dengan Agung. Jam menunjukkan sekitar jam 5 lebih 15 menit. Tadi kita lewat sini nggak ya? Tanya saya. Nggak tahu, tadi perasaan nggak lewat sini deh. Mita lalu berbicara. Poy, sini cepat. Ada apaan? Pos 1 bukan? Bukan, makanya cepet sini. Kan ini lagi jalan, jir. Selang 10 menit kemudian, Poy, cepetan. Bawal kah? Tunggu aja di sana, ini lagi jalan. Pas ketemu, mereka lagi duduk termenung bertiga. Ujang berkata, Poy, maaf banget ya, sepertinya saya udah salah jalan tadi pas pertengahan antara pos 2 ke pos 1. Gimana kalau balik lagi ke tempat dimana kita salah jalan? Saya menjawab, fisik anak-anak gak bakal kuat, Jang. Terus gimana, Poy? Maaf banget nih. Coba cek terus, apa ada jejak pendaki? Ke sebelah sana ada, Poy. Saya lihat ke bawah duluan ya. Saya melihat di bawah itu kebun warga. Setidaknya kalaupun kita nyasar, kita masih bisa minta makanan atau minuman ke warga. Dan balik lagi ke Bambangan, ke tempat base camp kita. Jadi kita lanjut turun. Mira, ikuti saya. Terus kamu Ujang temani si Agung di belakang. Saya ambil alih di sini ya. Mira lalu berbicara. Gimana dengan adik saya si Mita, Poy? Biarin, dia gak apa-apa kok. Jangan jauh dari pandangan yang di belakang. Lalu saya lanjut jalan berdua dengan Mira. Dan 15 menit kemudian, tepat jam 5 lebih 55, saya nyampe di pos 1. Di sana tidak ada orang. Dan langsung saya mencari air. Alhamdulillah, ada air hasil tadah para pendaki di belakang shelter pos 1. Saya mengambil dan memberikan kepada Mira, kemudian mempersiapkan untuk teman lainnya. Si Mira pun menangis sejadi-jadinya, dan saya hanya tertawa cekikikan sepuasnya melihat Mira menangis. Kenapa kau menangis? Mira sambil sesenggukan bilang, saya sering lihat video cerita orang hilang, diganggu setan. Sekarang saya malah ngalamin sendiri. Teman hilang, dicari sama kamu yang lagi sakit sendirian. Udahlah, mungkin ini udah menjadi bagian rencana Tuhan untuk kita, supaya kita lebih menghargai alam. Udah cepet, hapus tuh air mata. Bentar lagi teman-teman kita nyampe. Tar dikira aku apa-apain lagi. Akhirnya teman-teman pun sampai di pos 1 semua. Kami semua berkumpul dan mengucap syukur alhamdulillah. Singkat cerita, setelah laporan turun dan mengabarkan kami semua turun dengan selamat, karena saya sudah lelah, saya langsung ke base camp pas jam 9 dan langsung menyuruh semua untuk mandi. Selesai mandi, sambil makan bareng karena semua sudah berkumpul. Menurut cerita Mira dan Mita, ketika ditinggal berdua di pos 5, ketika saya naik sendiri mencari Agung, Mira mendengar ada suara gamelan. Tetapi
Mita tidak mendengarnya. Kejadian lain yang mereka alami, tenda dilempari dan digoyang-goyang. Lalu ada suara memanggil dengan suara mirip suara saya. Mira sempat mau keluar, cuman ditahan oleh adiknya yaitu si Mita, karena mengingat pesan yang saya ucapkan, bahwa jangan keluar jika mendengar atau ada apapun. Di pos 5, setelah berkumpul lagi, si Agung mendengar hal yang sama, yaitu suara gamelan. Tapi saya, Mita, Ujang, Mira tidak mendengar. Si Mira lalu bercerita, sebelum pendakian, di base camp dia bermimpi tentang almarhum bapaknya. Minta apa yang Mira sukai. Dan katanya, baru mimpi almarhum si bapak sejelas ini. Tapi nggak tahu sih apa hubungannya. Setelah 1 minggu kemudian, saya bermimpi kembali. Ada bapak-bapak sekitar usia 45 sampai 50 tahun dengan memakai kopiah putih berpakaian putih. Di mimpi tersebut berwilayah di Gunung Slamet, tapi saya tidak pernah melewatinya ketika mendaki. Saya bertanya kepada beliau, kenapa saya diperlakukan seperti itu di Gunung Slamet? Dan beliau hanya menyuruh saya berwudu di air yang saya lihat. Air tersebut keluar dari tanah menyembur ke atas. Dan muncullah si Mira. Lalu bapak tersebut menyuruhnya untuk mandi di air yang sudah dibacakan doa oleh bapak tersebut. Dan beliau cuma berkata, yang penting kalian semua selamat. Itulah cerita nyata yang kami alami sewaktu mendaki Gunung Slamet. Terima kasih Mas Papoy untuk kiriman cerita kali ini. Ditunggu kalau ada pengalaman mistis lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyaksikan episode kali ini. Namun sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.